Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika renungan ini dipersiapkan, komunitas Provinsi SVD Jawa sedang berduka karena kehilangan seorang misionaris yang telah banyak berkarya bagi gereja, serikat, dan masyarakat. Pastor Yusuf Halim SVD, perintis retret tulang rusuk yang terkenal, dipanggil Tuhan tanggal 29 Januari kemarin. Ia meninggal tepat pada pesta Santo Yosef Renademetz, misionaris teladan Serikat Sabda Allah yang setia berkarya hingga akhir hayatnya di Cina. Rasa kehilangan yang besar melukai komunitas para misionaris SVD karena persaudaraan misioner telah memungkinkan komunitas ini menjadi keluarga, di mana semua misionaris hidup sebagai saudara. Ada banyak perbedaan latar belakang, tingkat pendidikan, bakat, dan kemampuan. Sering ada perselisihan karena perbedaan pandangan atas satu masalah. Tetapi selalu ada rasa rindu kembali ke komunitas, karena di sini kita mengalami apa artinya rumah, keluarga, dan bersaudara. Pastor Yusuf Halim, beristirahatlah dalam tangan kasih Tuhan. Persaudaraan yang disebutkan dalam ilustrasi di atas hanya dapat dibentuk karena kesamaan panggilan dan perutusan. Semuanya berdiri di atas iman yang sama akan Yesus Kristus yang menyelamatkan. Yesus sendiri tidak menafikan pertalian darah dalam keluarga, tetapi itu tidak cukup bagi terbentuknya keluarga Allah. Dalam Injil Matius bab 12 ayat 47-50 ditampilkan paradigma baru persaudaraan sejati menurut Yesus itu. Ketika ibu dan saudara-saudara Yesus datang mencari dia, seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Persaudaraan sejati menurut paradigma Injil ini ditanggapi Gereja Kudus dengan membentuk persekutuan umat beriman. Karisma dan karya individu tetap berperanan, tetapi selalu diwujudkan dalam bingkai komunitas umat beriman. Inilah tugas kedua Gereja Kudus, yakni membentuk koinonia, persekutuan umat beriman, yang menjadi teladan bagi orang-orang yang belum menerima Kristus. Pada episode ke-132 ini, kita merenung koinonia sebagai tugas penting gereja di dalam karya apostolik. Di dalam persekutuan umat, kita menghayati nilai-nilai Injil agar saling memperkaya satu sama lain. Dan sebagai persekutuan, kita memberi kesaksian kepada dunia tentang persaudaraan sejati. Ingat apa yang ditekankan Yesus dalam khotbah di bukit. Kota yang terletak di atas bukit tidak akan tersembunyi. Koinonia yang baik akan memperkaya umat beriman dan memberi contoh kepada masyarakat luas. Ada peluang besar membawa orang kepada Kristus. Koinonia yang buruk akan merusak iman orang beriman dan menjadi contoh buruk bagi masyarakat luas. Peluang membawa orang kepada Kristus pun mengecil. Menghantar refleksi tentang tugas koinonia ini, mari kita membaca Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Pada hari Pentakosta, orang-orang yang menerima perkataan Petrus itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua,
sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang, sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, deskripsi tentang gaya hidup jemaat perdana ini memberi kepada kita pilar-pilar utama yang membentuk koinonia. Pertama, iman akan Kristus yang telah bangkit sebagai Tuhan dan Penyelamat bagi umat manusia. Tanda dari pernyataan iman ini adalah pembaptisan. Dengan pembaptisan, orang meninggalkan manusia lama dan menjadi manusia baru. Kepada Nikodemus, Yesus berkata, "Seseorang tak bisa masuk kerajaan Allah kalau tidak dilahirkan baru oleh air dan roh." Pembaptisan dan pencurahan Roh Kudus membawa orang masuk ke dalam koinonia. Kedua, setia pada pengajaran para rasul, yang berarti setia pada warta kerajaan Allah yang diwariskan oleh Yesus Kristus. Koinonia sejati tidak memiliki pengajaran lain yang berbeda dari pengajaran Yesus Kristus. Semua penafsiran dan implementasi dapat disesuaikan dengan konteks, tetapi tidak boleh melawan hakikat Injil. Ketiga, bersekutu dalam doa dan perjamuan. Yesus sendiri berdoa dan mengajarkan para murid-Nya berdoa. Ia mengakhiri pelayanannya dengan perjamuan akhir. Tradisi ini diwarisi oleh para murid. Mereka berhimpun untuk doa dan perjamuan sebagai wujud iman. Keempat, pelayanan kepada banyak orang. Berkat yang diterima tidak dinikmati sendiri, tetapi dibagi kepada sesama. Yang berharta menjualnya dan uang hasil penjualan itu dipergunakan untuk kepentingan bersama. Pelayanan ini tidak hanya menjangkau kalangan internal, tetapi semua orang yang membutuhkan. Dengan berpedoman pada jabaran kisah para rasul ini, kita menyadari apa yang harus kita miliki ketika kita hendak mewujudkan koinonia sejati di tengah kita sebagai wujud kesaksian kepada dunia. Pertama, tak ada koinonia tanpa iman kepada Kristus. Yesus harus menjadi sentral kehidupan kita. Ada banyak organisasi sosial, LSM, lembaga-lembaga formal dan non-formal yang hanya berpijak pada kemanusiaan atau kepentingan politik, ekonomi, dan sebagainya. Itu bukan koinonia. Koinonia harus berpijak pada Kristus. Tanpa Kristus, tak ada koinonia. Kedua, tak ada koinonia kalau tak ada kesetiaan pada ajaran-ajaran gereja. Kitab suci, tradisi, dan magisterium menjadi pilar ajaran iman. Mengajarkan yang lain berarti merusak koinonia. Ketiga, tak ada koinonia sejati tanpa doa dan perjamuan. Doa pribadi dan bersama memberi nafas hidup komunitas. Ekaristi menjadi perjamuan utama, di mana kita menerima tubuh dan darah Kristus yang meneguhkan hidup kita. Koinonia akan pincang tanpa doa dan ekaristi. Keempat, tak ada koinonia sejati tanpa pelayanan kepada sesama. Tuhan memberi kita karunia sebagai benih yang harus ditabur. Maka pelayanan menjadi aspek penting yang menopang eksistensi umat Allah dan spirit koinonia. Dengan pelayanan pada berbagai aspeknya, kita membuka medium untuk bersaksi tentang kerajaan Allah.
Kewajiban kita di dalam gerakan doa adorasi di depan Sakramen Maha Kudus adalah mendoakan semua ini. Doakan selalu agar persekutuan-persekutuan Kristiani selalu berpusat pada Kristus, setia pada ajaran gereja, dijiwai oleh doa dan sakramen-sakramen, dan mau melayani siapapun yang membutuhkan. Semoga pada akhirnya dunia percaya pada Kristus dan menerimanya sebagai penyelamat berkat kesaksian koinonia kita. Tuhan Yesus Kristus, di mana 2 atau 3 orang berhimpun dalam nama-Mu, Engkau berada di sana. Tolonglah kami mengontrol perilaku hidup kami, agar selalu sejalan dengan kehendak-Mu. Kiranya berkat kesaksian kami, banyak orang tergerak untuk mencari kebenaran dalam nama-Mu, dan Kau hantar masuk ke dalam kerajaan-Mu yang abadi. Amin.